Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Valentina yang akan melanjutkan cerita tahap 2 buku yang berjudul Cerita dari Timur Catatan Perjalanan Ekspedisi Taman Nasional. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan kembali pembahasan yang tahap 1 secara singkat agar kita dapat mengingat cerita awal dari buku tersebut. Bagian buku ini bercerita tentang sejarah Nusantara yang tak bisa dilepaskan dari cerita tentang kekayaan alamnya yang berawal dari rempah-rempah bahasa asing yang berlomba-lomba untuk menguasai negeri ini, yang tercatat ada Portugis, Spanyol, Inggris, hingga akhir Belanda yang berhasil mendominasi perdagangan dari Nusantara selama berabad-abad. Nah, di halaman berikutnya, kondisi di mana Taman Nasional menjadi sumber kehidupan masyarakat. Banyak aspek vital kehidupan seperti sumber air dan sumber protein hanya dapat dipenuhi dari alam kawasan Taman Nasional. Nah, di sini juga ada nih berbagai masalah mulai muncul antara mempertahankan idealisme, konservasi, atau keberlangsungan hidup orang banyak. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana cerminan suatu taman nasional yang semakin ideal ketika regulasi taman nasional berpadu dengan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar yang dapat secara bersamaan mencapai tujuan konservasi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, baiklah, itu saja cerita tahap awal yang saya ingatkan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari halaman 101 sampai selesai. Nah, yang dimana 101 ini berada di bagian bab 3. Bab 3 ini membawa kita ke wilayah-wilayah perbatasan yang jarang terjamah. Inti dari bab ini adalah tentang keseimbangan yang rapuh. Nah, menurut yang saya baca juga penulis menceritakan bahwa di sudut-sudut negeri ini kehidupan berdenyut dengan irama yang sangat bergantung pada alam. Ini juga digambarkan betapa sulitnya menjangkau lokasi-lokasi ini, yang secara ironis justru menjadi alasan mengapa alamnya masih relatif terjaga. Ada juga kehidupan yang jujur dan ada apa adanya di sini, jauh dari kebisingan kota. Dengan tajuk Permata Hijau di Jantung Sulawesi menjadi bab terakhir yang bercerita mengenai bumi Celebes, tepat di Sulawesi bagian tengah. Perjalanan ekspedisi di Taman Nasional Lorelindo ini berlangsung. Kawasan ini juga merupakan salah satu pengelolaan Taman Nasional yang sudah berjalan selaras baik aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan oleh masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola serta keteguhan adat istiadat yang dipegang sangat berperan dalam keberlangsungan kehidupan di Taman Nasional. Nah, kebijakan pengelolaan dengan membentuk enklave juga menjadi salah satu faktornya. Dari keberlangsungan hidupan yang harmonis, mendukung untuk hidupnya keberaneka-ragaman satwa, itik benjut, ibis roko-roko, boti, kangkarekeng, elang, ular Sulawesi, mandar, besar, gugut alang-alang, elang bondol, jalak tungkir merah, serta berbagai jenis kelelawar amfibi dan reptil adalah beberapa satwa yang ditemukan oleh tim ekspedisi. Satu satwa yang menjadi maskot yaitu julang Sulawesi yang masih cukup banyak ditemukan apalagi ketika sudah musim buah. Tentu buku ini menyuguhkan gambar satwa yang indah serta cerita perjalanannya. Bagian yang berkesan yaitu meskipun mereka berada di Taman Nasional, pembaca diperlihatkan jejak-jejak pemburuan liar atau ancaman ekspansi lahan yang ini memberikan efek tamparan bagi pembaca setelah sebelumnya disuguhi keindahan alam di awal buku. Nah, pembelajaran yang didapat oleh buku ini yaitu memanfaatkan alam tidak boleh serakah dan rakus. Semua diatur dalam hukum adat tentang aturan berapa jumlah yang boleh diambil, larangan yang membuang sampah ke sungai dan sebagainya. Dan inilah salah satu nilai kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, keberagaman suku dan budayanya. Sudah sepatutnya kita mulai mencari tahu, menjaga, dan bahkan mulai menerapkan hal-hal yang sekiranya memiliki nilai positif bagi lingkungan. Sejarah adalah suatu yang bisa kita pelajari untuk hidup di masa sekarang. Akhir kata, saya rekomendasikan buku cerita dari Timur ini untuk membaca agar mulai mengenal serta mengambil ilmu dari Taman Nasional di Indonesia, terutama di 4 kawasan bagian timur.
Secara personal, catatan perjalanan ini menyimpulkan bahwa perjalanan ke timur bukan hanya tentang pemetaan wilayah fisik, tetapi juga perjalanan batin. Penulis mengajak pembaca untuk menyadari betapa luasnya dan indahnya Indonesia, sekaligus betapa kecilnya ego manusia di hadapan kemegahan alam. Nah, buku ini juga adalah sebuah pengingat bahwa konservasi bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan perjuangan fisik dan keberanian untuk mencintai alam Indonesia yang paling terpencil. Timur dalam buku ini direpresentasikan sebagai jantung kehidupan yang butuh perhatian lebih dari sekedar kunjungan wisata. Baiklah, itu saja cerita ulang tahap 2 dari buku Cerita dari Timur Catatan Perjalanan Ekspedisi Taman Nasional dari saya. Sekian dan terima kasih.